Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali lagi kita berjumpa di kisah Rasul Yohanes. Kali ini admin akan menceritakan bagaimana penulisan Injil Yohanes, kemudian surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan juga kitab Wahyu dari catatan yang admin ambil menurut Sinaksarion. Agak berbeda dengan tradisi Latin. Dari catatan Sinaksarion ini memiliki ciri khas tersendiri bagaimana penulisan kitab itu ditulis. Simak video ini sampai habis, jangan lupa siapkan kopinya sambil menikmati sajian dari Laici Studio Channel. Let's check it out. Tulisan-tulisan Sang Rasul. Oleh kasih karunia dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa surgawi yang mengilhami kata-kata Yohanes, dan pertanda-pertanda dan keajaiban-keajaiban besar yang telah Allah lakukan, maka hampir semua penduduk Patmos menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Domitian telah mati dibunuh. Dia yang telah membuang kami ke Patmos, sesudah dia tahta Roma lalu diduduki oleh Kaisar Nerva yang tidak melarang penyebaran Injil Kristus dan tidak menyiksa orang yang percaya kepadanya. Sang kaisar yang lebih muda ini telah menerima berbagai laporan mengenai Yohanes, dan dengan pembatalan oleh Senat atas peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Kaisar Domitian, dia dapat bebas pergi kemanapun yang dia ingini. Yohanes melihat bahwa hampir semua penduduk asli telah percaya kepada Kristus, maka dia memutuskan kembali ke Efesus. Pada orang percaya mengetahui hal ini, mereka semua berkumpul mengelilingi kami, dan dengan memohon kepada Yohanes dan dengan tangisan berkata kepadanya, "Bapa, kami meminta kebaikanmu, janganlah tinggalkan kami sebagai anak yatim. Engkau harus tetap tinggal dan dengan anak-anakmu di sini selamanya." Tetapi Yohanes menasihati mereka, "Jangan berbuat seperti ini anak-anakku. Tangisanmu ini membuat sedih jiwaku, karena dengan cara begitu kalian menunjukkan kekurangan pedulian kepada orang lain. Kristus yang engkau percaya telah datang menemuiku dan memerintahkanku untuk kembali ke Efesus untuk menasehati dan mendukung saudara-saudaraku di sana." Melihat bahwa mereka tidak dapat membujuknya dengan kata-kata, maka mereka bersujud dan memohon kepadanya. Katanya, "Oh Bapa dan Guru, jikalau engkau berketetapan untuk meninggalkan kami sebagai anak yatim, kami memintamu dengan amat sangat untuk menulis cerita tentang inkarnasi dan pengampunan Allah, sehingga kami dapat senantiasa merenungkannya dan tetap tinggal setia dan tidak tergoyahkan dalam iman kami. Karena nanti barangkali salah satu saudara kita karena kesembronoannya dapat ditipu oleh setan lalu berbalik mengikutinya." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Banyak hal, anak-anakku, kalian telah mendengar dariku tentang pengampunan dan pertanda-pertanda yang dibuat oleh anak Allah, yang telah kau saksikan. Oleh karena itu cukuplah kalian menerima dan memelihara firman dari Tuhan, dan Dia akan menjaminmu hidup abadi." Meskipun demikian, para saudara-saudara itu justru mengeraskan permintaan dengan berurai air mata, dan dengan tegas mereka menolak untuk berdiri dari sujudnya sampai Yohanes memenuhi permintaan mereka. Maka sang rasul sangatlah tersentuh oleh tangisan mereka. Katanya, "Anak-anakku, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, dan melalui perintah Tuhan, maka permintaan salehmu itu akan kalian dapatkan." Dia kemudian memberkati mereka, lalu mereka kembali ke rumah masing-masing. Yohanes kemudian membawaku keluar kota, sekitar 1 mil di suatu tempat yang cukup tenang, yang bernama Katapafsis atau Kesasion. Lalu kami mendaki sebuah gunung tinggi dan kami berada di situ selama 3 hari. Yohanes melewati waktu tersebut dengan puasa dan berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan ajaran Injil untuk para saudara seiman. Pada hari ketiga dia berkata kepadaku,
Prokorus anakku, pergilah ke kota mendapatkan tinta dan kertas, serta bawalah kemari. Maka aku pergi ke kota dan melakukan perintah itu lalu kembali. Dia kemudian berkata kepadaku, tinggalkanlah kertas dan tinta itu, lalu pergilah ke kota lagi dan kembalilah ke sini setelah 2 hari. Aku melaksanakan seperti yang dikatakan tadi, sesuai dengan perintahnya. Aku kembali setelah 2 hari mendapatinya sedang berdiri berdoa. Dia kemudian berkata kepadaku, ambil kertas dan tinta ini dan berdirilah di sebelah kananku. Lalu aku melakukan seperti yang disebutkan tadi. Tiba-tiba petir yang sangat keras berbunyi dan kilat menyambar, dan gunung itu berguncang. Dirasuki rasa takut, aku tertelungkup di tanah seperti orang mati. Dia lalu mengulurkan tangannya, mengangkatku berdiri, katanya, duduklah di sini, di sisi kananku. Dia lalu kembali berdoa. Sesudah itu dia berkata kepadaku, Prokorus anakku, apa yang engkau akan dengar dari mulutku, tulislah di kertas. Dia berdiri dengan mata menatap ke langit, dan dia mulai membuka mulutnya dan berkata, pada mulanya adalah firman, dan sang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan sang firman itu adalah Allah. Dan seterusnya. Lalu dia melanjutkan lagi, dia berdiri dan aku duduk menulis. Kami menghabiskan 2 hari di gunung itu, di mana dia berdiri dan berbicara, sementara aku duduk dan tetap menulis. Sesudah kata-kata ilahi dari pengajaran surga tersebut, dia menaikkan doa. Lalu kami menuruni gunung tersebut. Kami menuju ke rumah Sosipater, di mana dia menyiapkan hidangan dan kami makan dan beristirahat. Pada hari berikutnya, Yohanes berkata kepada Sosipater, anakku, dengan penuh kehati-hatian carikan kertas dari kulit atau perkamen, agar pengajaran suci dapat disalin dengan baik dan jelas. Lalu Sosipater membawa lembaran perkamen. Lalu Yohanes berkata kepadaku, duduklah di sana anakku, dan dengan tanganmu yang baik rangkailah pengajaran itu. Maka aku duduk di rumah Sosipater, dan dengan rajin dan penuh perhatian aku mulai menulis dengan rapi. Selama waktu itu dia meneguhkan para uskup dan para presbiter untuk gereja-gereja di situ. Sesudah aku selesai menyalin pengajaran suci, Yohanes membawanya ke dalam gereja. Lalu seturut dengan perintahnya, semua saudara seiman berkumpul. Dia kemudian membacanya. Oleh karena kasih karunia, mereka bersukacita dalam kegembiraan. Kemudian dia memerintahkan agar perkamen itu disalin dengan teliti, dan diharap mereka bisa menjaganya. Dan dia ingin dibuatkan satu salinan untuk dibawa ke Efesus. Kami kemudian menyarankan ibadah suci. Sesudah itu orang-orang pulang. Di pulau Patmos itu juga sang suci Yohanes menulis kitab Wahyu penyingkapan. Tradisi mencatat bahwa suatu hari Yohanes dan muridnya Prokorus meninggalkan satu kota menuju satu gua. Di sana dia menghabiskan 10 hari bersama Prokorus, dan 10 hari berikutnya seorang diri. Selama 10 hari yang kedua, dia tidak makan apapun, tetapi hanya berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar berkenan menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Sebuah suara datang dari ketinggian dan berkata, Yohanes, Yohanes. Dan dia menjawab, ya Tuhan, berikanlah perintahmu. Suara tersebut berkata, tunggulah 10 hari lagi. Engkau akan menerima banyak wahyu yang agung. Yohanes tetap tinggal 10 hari lagi tanpa makan. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Sosok malaikat Allah turun untuk mendatanginya dan menyatakan kepadanya banyak hal yang tidak dapat diceritakan dengan kata-kata. Ketika Prokorus datang lagi, Yohanes menyuruhnya untuk mengambil tinta dan kertas, dan selama 2 hari sesudahnya dia mendiktekan kepada Prokorus mengenai wahyu yang telah diterimanya itu, dan sang murid menuliskannya. Oke guys, itu tadi adalah bagaimana proses nulisan Injil suci Yohanes,
kemudian surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, dan juga kitab Wahyu Yohanes di Pulau Patmos. Dari sini, dari kisah Sinaksarion, di mana ini adalah catatan menurut Prochorus, adalah sebuah tradisi yang dipercaya di dalam ritus gereja timur, baik itu Katolik Timur maupun Ortodoks. Ada perbedaan tradisi antara Timur dan gereja Katolik khususnya, yakni masalah penulisan Injil Yohanes, di mana di gereja Katolik percaya bahwa baik Injil Yohanes, surat 1, 2 Yohanes, dan juga kitab Wahyu itu ditulis oleh tangan Yohanes sendiri. Hal ini lumrah terjadi karena mengingat tradisi yang dipegang agak sedikit berbeda. Menurut tradisi timur, bahwa berpegang pada Dositeus, dia menulis Injil itu 64 tahun sesudah kenaikan Tuhan. Tetapi ada juga pendapat setelah 30 tahun dan 2 tahun sesudahnya dia menulis Wahyu. Menurut Jana Suci Peter dari Alexandria juga menyebutkan bahwa kitab yang ditulis oleh Yohanes disimpan di gereja Efesus, di mana orang percaya menghormatinya. Kemudian juga para penulis sejarah gereja kuno seperti Clemens dari Alexandria, Origen, Irenaeus, dan Eusebius mengkonfirmasi bahwa Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Isi tulisan-tulisan suci dari buku itu diberikan di suatu tempat yang kini dikenal sebagai Gua Penyingkapan, dan gua itu sekarang tersembunyi di bawah bangunan biara penyingkapan. Biara itu dibangun pada abad ke-17 dan ada sekolah teologi Patmias diresmikan pada saat yang sama. Dan bangunan itu tidak berubah banyak. Gedung itu berdiri dari kamar-kamar, ruang kelas, taman bunga, anak-anak tangga, dan kapel-kapel dipersembahkan untuk Jana Suci Nikolas dan Artemius. Sedangkan gua itu sendiri telah diubah menjadi gereja kecil yang dipersembahkan bagi Yohanes sang teolog. Di dalamnya tanda-tanda peninggalan masih ada. Tradisi lama dipelihara, memberikan kesaksian atas kehadiran Jana Suci Yohanes atau Santo Yohanes atau Rasul Yohanes. Di suatu sudut ada tempat di mana dia diletakkan kepalanya untuk beristirahat. Di dekatnya tempat dia meletakkan tangannya untuk menopang berdiri dari lantai batu karang di mana dia tidur. Tidak jauh dari situ ada tempat di mana dia menebarkan perkamen-perkamennya, dan di atap gua terdapat 3 celah retakan di mana dia mendengar suatu suara agung seperti trompet. Gua itu kecil dan redup cahayanya. Juga disebutkan oleh yang terberkati Christodoulos yang wafat pada tahun 1093, yang membangun biara Jana Suci Yohanes atau Rasul Yohanes sang teolog di tahun 1088. Oke guys, itulah tadi informasi dari Laici Studio Channel yang dapat diberikan mengenai penulisan tentang Rasul Yohanes menurut buku Sinaksarion dari Kesaksian Prochorus. Mengenai tulisan ini memang berbeda, namun kita gunakan sebagai kekayaan iman kita, bukan untuk saling dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Di dalam buku The Apostol, para rasul, asal-usul gereja, dan para teman-teman sekerja mereka, tulisan Bapak Paus Benediktus ke-16, terdapat catatan kaki di halaman 82. Di situ dikatakan kisah Yohanes ini dipandang sebagai salah satu tulisan paling berarti dari kisah-kisah apokrif dari para rasul. Memang bahwa catatan mengenai Act of John atau kisah Yohanes merupakan kumpulan tulisan yang berisi cerita dan tradisi mengenai Rasul Yohanes yang ditulis sekitar awal abad kedua. Semoga dengan informasi yang admin Laici berikan ini dapat bermanfaat, juga guna sebagai pengetahuan iman dan mencintai kitab suci, karena sejatinya kitab suci merupakan hasil karya Roh Kudus yang tentunya perlu kita pegang terus dan pertahankan kini dan sepanjang masa. Amin.
Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.